Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Xiao Kuang berkata dengan suara serak, bagaimana mungkin? Siapa yang bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan Xiao Lang dalam satu serangan? Ayah, saya khawatir bahkan Anda mungkin tidak dapat mencapai itu. Memang, aku tidak bisa melakukan itu. Xiao Wu tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, lalu berkata, lihat lukanya lagi, dia seharusnya tidak terluka oleh kepalan tangan atau kaki, jadi itu pasti sejenis roh iblis. Roh iblis ini memiliki kemampuan tempur yang kuat sampai-sampai tidak terbayangkan. Itu bisa membuat Xiao Lang terbang puluhan meter. Kemampuan tempur roh iblis yang bisa membuatnya terbang puluhan meter. Xiao Kuang terkejut sekali lagi. Benar, Xiao Wu mengangguk. Dengan spiritualis iblis yang begitu kuat, yang lain merasa tidak nyaman. Kemampuan tempur roh iblis yang digunakan untuk membunuh Xiao Lang pasti sangat kejam. Jika orang seperti itu mengambil tindakan terhadap dataran tinggi takdir surgawi, seluruh dataran tinggi mungkin dihancurkan olehnya, sendirian. Ayah, mungkinkah orang yang membunuh Xiao Kuang adalah pemuda itu? Tapi dia terlalu muda. Xiao Kuang bertanya dengan kaget saat dia memikirkan sesuatu. Tapi, bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang pemuda berusia 14 tahun. Jika dia bisa mengalahkan Xiao Lang, maka kekuatannya harus setara dengan fighter peringkat Black Obsidian. Di masa lalu yang jauh, para jenius ada di sekitar. Memiliki ahli peringkat Black Obsidian berusia 14 tahun mungkin bukan hal yang aneh. Ketika dataran tinggi takdir surgawi kita lolos, tidak ada teknik budidaya spiritualis iblis yang diturunkan. Namun, jika kota Glory memiliki banyak ahli, maka akan ada teknik kultivasi lengkap yang diturunkan. Xiao Wu berkata, karena pemuda itu mengaku berasal dari City Lord's Mansion, maka bahkan jika dia bukan peringkat Black Obsidian, dia mungkin akan memiliki ahli peringkat Black Obsidian yang mengikutinya. Di masa depan, kita harus memperlakukannya dengan sopan dan penuh perhatian. Iya, jawab Xiao Kuang dengan hormat. Untungnya dia pintar sebelumnya dan tidak menyinggung Nili. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Xiao Wu terus mengamati daerah itu beberapa saat lagi, lalu berkata, 7 orang pergi ke arah itu. 6 dari mereka memiliki langkah kaki yang agak berat, mereka harus menjadi bawahan Xiao Lang. Yang dengan langkah kaki lebih ringan seharusnya adalah pemuda itu. Mereka mengikuti jalan setapak itu sampai ke perempatan. Ayah, mereka pergi ke arah itu. Mungkinkah mereka pergi ke mata air hitam? Xiao Kuang berkata dengan kaget. Begitu seseorang memasuki Black Spring, itu adalah kematian instan. Bahkan spiritualis iblis peringkat obsidian hitam mungkin tidak bisa keluar. Kata Xiao Wu sambil menghirup udara dingin. Mereka tidak berani untuk terus maju karena pesan yang telah diturunkan sejak nenek moyang mereka, tidak ada yang boleh mendekati mata air hitam. Di masa lalu, ada banyak orang yang tidak percaya pesan itu dan masuk, tetapi mereka tidak pernah kembali. Bawahan Xiao Lang tidak akan berani memasuki mata air hitam. Mungkin pemuda yang memaksa mereka masuk. Apa yang ingin dilakukan pemuda itu dengan pergi ke mata air hitam? Xiao Wu mengerutkan alisnya saat dia melihat ke kedalaman hutan hitam. Nili dan kelompoknya sudah berada di sana entah sudah berapa lama. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Xiao Kuang. Xiao Wu melihat ke arah hutan yang gelap dan dengan sungguh-sungguh berkata, kamu tunggu di sini bersama beberapa orang kami, tapi jangan masuk ke hutan. Tunggu setidaknya 2 hari. Jika pemuda itu keluar, maka segera bawa dia ke tempat kita sebagai tamu. Jika dia tidak keluar setelah 2 hari, maka kembalilah. Iya, Xiao Kuang mengangguk. Jauh di dalam hutan yang gelap. Tempat itu dipenuhi kabut hitam yang terang. Ketika kelompok itu terus berjalan, mereka menyadari bahwa tidak ada jejak orang yang datang ke sini sebelumnya, mereka hanya melihat rumput liar tumbuh di mana-mana, bahkan tidak ada binatang iblis. Namun, tanah dipenuhi dengan binatang iblis dan tulang manusia. 6 orang yang berjalan di depan gemetar saat mereka terus berjalan. Saat mereka menginjak tulang binatang iblis, suara patah tulang langsung menusuk ke dalam hati mereka yang gemetar. Perlahan-lahan, penglihatan mereka mulai kabur, dan mereka terhuyung-huyung sampai-sampai mereka akan pingsan. Tangan kanan Nili bergerak,
dan 6 bola terbang ke mulut mereka, memaksa mereka menelannya. Dia juga mengambil satu untuk dirinya sendiri. Hutan ini sangat lebat dan terpencil, ada banyak pohon minyak hitam di dalamnya yang mengeluarkan sejumlah besar racun. Seiring berjalannya waktu, racun ini akan menumpuk. Makhluk, seperti binatang iblis, perlahan-lahan akan diracuni saat mereka masuk. Mereka akan mulai kehilangan kesadaran mereka dan akhirnya mati saat mereka jatuh. Setelah itu, mayat binatang iblis ini akan membusuk dan membentuk racun. Setelah menelan pil Nili, mereka berenam segera merasa segar kembali. Mereka mengerti apa yang terjadi, mereka hampir berubah menjadi mayat di tanah. Untungnya, ramuan Nili bekerja. Setelah mereka melewati hutan lebat, mereka secara bertahap tiba di daerah rawa berlumpur. Tidak ada jalan untuk diikuti lagi. Hanya ada rawa lumpur di depan kami. Ada rawa-rawa di tempat lain juga, begitu seseorang memasuki tempat ini, mereka akan jatuh ke dalamnya. Tidak peduli seberapa tinggi budidayanya, itu tidak akan ada gunanya karena rawa-rawa ini mengandung racun. Kulitnya akan membusuk begitu bersentuhan dengan rawa ini. 6 dari mereka melihat Nili, mereka merindukan dia untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan lebih jauh dan akan membiarkan mereka pergi. Potong kayu, buat menjadi papan dan letakkan di rawa. Nili dengan tenang berkata. Mendengar kata-kata Nili, mereka berenam melebarkan mulut mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di daerah rawa lainnya di dataran tinggi takdir surgawi, mereka pasti akan menggunakan metode ini. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak menyebutkannya, Nili tidak akan bisa menemukan metode untuk memerangi rawa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan solusi dengan begitu mudah. Keenam dari mereka menangis pahit di hati mereka. Monster macam apa yang mereka temui? Dia memiliki kultivasi peringkat Black Obsidian pada usia 14 tahun, dan kebijaksanaan, kelincahan, dan pikirannya sangat dalam. Mereka tidak tahu apa yang Nili pikirkan di kepalanya. Setelah kalian membantuku menyelesaikan 2 tujuan lagi, kalian bisa pergi. Yang pertama adalah meletakkan rute menggunakan papan. Yang kedua adalah menemukan beberapa tanaman merambat di sekitarnya dan membuatnya menjadi beberapa ribu meter tali. Mereka harus kokoh. Jika kalian tidak melakukan pekerjaan dengan baik, Anda bisa tetap di sini selamanya. Selanjutnya, jangan mencoba untuk mendapatkan ide apapun. Ramuan yang saya berikan kepada Anda hanya akan menyelesaikan racun di tubuh Anda selama setengah jam. Bahkan jika kalian meninggalkan tempat ini, racunnya masih akan membawamu. Setelah saya memberi kalian penawar yang sebenarnya, baru kemudian racunnya akan benar-benar teratasi. Nili dengan tenang berkata, Tuan muda, jika kami menyelesaikan tugas ini untuk Anda, kami benar-benar bisa pergi. Salah satu dari mereka bertanya dengan harapan. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dikutuk, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan memberi mereka jalan hidup. 5 orang lainnya juga melihat Nili. Ketika mereka datang ke mata air hitam ini, mereka berpikir bahwa mereka pasti akan mati. Jika Nili melepaskan mereka, mereka akan dapat kembali hidup-hidup. Saya menjaga kata-kata saya. Jika kalian melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan membiarkan kalian semua pergi. Karena pelaku utama sudah mati, kalian berenam harus bertobat dengan tulus dan memperbaiki jalanmu, jika tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Nili dingin mendengus. Kami pasti akan memperbaiki cara kami. Terima kasih, Tuan Muda, karena tidak membunuh kami. Kami pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tugas yang Anda berikan kepada kami. Keenam buru-buru bersujud dalam rasa terima kasih. Ketika mereka kembali, mereka pasti tidak akan berani melakukan kejahatan lagi. Salah satu alasannya adalah Xiao Lang, yang sudah mati, yang lain karena masalah mulai hari ini menciptakan bayangan di hati mereka. Jika mereka dapat kembali hidup-hidup, maka itu hanyalah anugerah dari surga. Percepat, kata Nili. Dia duduk bersila di satu tempat dan mulai mengolah kekuatan jiwanya. Mereka berenam mulai bekerja dengan cepat, menebang kayu, dan mencari tanaman rambat. Meskipun mereka lemah dan lemah di depan Nili, bagaimanapun, mereka adalah ahli peringkat perak dan emas. Mereka masih cepat dengan tugas-tugas mereka. Ketika setengah jam mendekat,
mereka berenam merasa pusing lagi dan Nili memberi mereka lebih banyak obat mujarab. Benar saja, racunnya akan pecah dalam waktu setengah jam. Kali ini, mereka semua berperilaku baik dan tidak lagi memiliki pikiran untuk melarikan diri. Setelah 5 jam, mereka berenam menyelesaikan pekerjaan mereka dan menyerahkan tali yang sudah selesai kepada Nili. Ini penawarnya, kalian bisa pergi, kata Nili, memberikan obat mujarab kepada mereka masing-masing. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda karena tidak membunuh kami. Kami pasti akan menjadi orang baik di masa depan. 6 dari mereka bersujud kepada Nili, mengambil ramuan dan segera pergi. Mereka tidak ingin tinggal di tempat yang penuh dengan bahaya yang mengintai bahkan untuk sesaat. The Black Spring adalah tempat yang misterius. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili tidak sengaja memasuki tempat ini. Untungnya, dia tidak mati di sini dan menemukan beberapa sisa. Namun, karena dia hanya memiliki pengetahuan terbatas di kehidupan sebelumnya, dia tidak mendapatkan apapun di sini dan kembali dengan tangan kosong. Tidak sampai kemudian, Nili menemukan bahwa sisa-sisa di sini luar biasa. Sisa-sisa ini pasti ditinggalkan oleh beberapa ahli puncak. Mengikuti rute yang dibuat oleh papan, Nili meluncur di atas rawa, dan mencapai batu besar yang menonjol. Ini adalah jurang tak berujung di bagian bawah. Melihat ke bawah, ada tebing dengan jejak mata air hitam mengalir ke bawah, membentuk air terjun yang luas. Di tebing, ada platform yang menonjol. Sepertinya ada jejak pekerjaan manusia di sini. Di dasar jurang tak berujung, adalah kolam tanpa dasar. Di dalam air, ada aura menakutkan yang sesekali keluar. Ada juga raungan samar yang datang dari binatang iblis, menciptakan perasaan mati lemas dari jurang. Jika seseorang jatuh ke kolam ini, tidak akan ada mayat yang tersisa. Meskipun Nili tidak tahu apa yang ada di dalam kolam, dia bisa yakin bahwa pasti ada binatang iblis yang menakutkan di dalamnya. Nili mengikat salah satu ujungnya ke tali kokoh ke pohon besar dan ujung lainnya jatuh ke dasar tebing saat dia perlahan-lahan turun dari tali, akhirnya mendarat di platform. Platform ini memiliki keliling 5 hingga 6 meter. Bagian bawah kakinya dan dinding dipenuhi dengan segala macam pola prasasti misterius. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili hanya mampu mencapai titik ini sebelum dia memutuskan untuk pergi, dan tidak mengambil kesempatan untuk mempelajari pola prasasti ini dengan penuh perhatian. Baru setelah dia memasuki buku roh iblis duniawi, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pola prasasti ini. Pola prasasti ini sangat mendalam, bahkan mungkin seorang ahli tertinggi pun tidak dapat meletakkannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di